Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa qala aidan wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita masih bisa berkumpul di Pondok Pesantren Raudatul Muta'allimin dalam rangka persiapan, dalam rangka pengkondisian, dalam rangka pengarahan ujian yang akan kita hadapi ke depan. Ya, mudah-mudahan semuanya tetap diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya kalian harus ikhtiar agar kalian sehat. Sehat lahir, sehat batin. Ya. Sehat batin, sehat lahir. Sehat fisik, sehat pesak. Mudah-mudahan ya semuanya, dan bisa melaksanakan ujian yang akan kita hadapi ke depan. Ya. Jadi ujian di sekolah itu sudah dikasih tahu kapan ujiannya. Belajar dulu baru ujian. Ya, pelajarannya dari mana sampai kemana, nanti ada ujian. Kalau dalam kehidupan nyata, kebanyakan kita dapat ujian dulu, baru dapat pelajaran. Begitu. Ya, seperti itu. Ujian di sini untuk mengukur ya kapasitas kita, bahwa target yang sudah ditetapkan oleh pondok ini tercapai atau tidak. Seperti itu. Ya, maka alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini. Nikmat yang luar biasa ya yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curah kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi yang ujiannya Masya Allah, subhanallah, luar biasa ya. Jadi kalau kita pernah mengenal Nabi, pernah tahu sejarah Nabi, cerita Nabi, bahwa ada satu Nabi yang kesabarannya luar biasa ya. Nabi siapa itu? Nabi yang sampai sakit itu luar biasa ya. Nabi Ayub ya. Nabi Ayub ini diuji sama Allah luar biasa, karena Nabi Ayub ini orang yang kaya raya, ternaknya banyak sekali, hartanya berlimpah sekali. Wajar kalau dia bersyukur seperti itu. Maka ketika diuji, dihilangkan hartanya, diambil keturunannya, ya bahkan fisiknya juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, sampai-sampai istrinya pun meninggalkannya. Begitu. Ya. Ini sabar sekali. Tapi ada yang lebih sabar lagi, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesabarannya Nabi Muhammad itu di atas Nabi Ayub alaihissalam.
Ya, sudah ada al-hilm, ya, al-hilm. Nah, itu kesabaran yang sangat luar biasa sekali. Ya. Jadi ujian lahir batin itu ya sudah beliau rasakan, tapi tetap saja sabar. Tidak ada kata mengeluh, gitu. Ya, tidak ada. Ya. Asalkan Allah ridho, begitu. Ya, asalkan Allah tidak marah, apapun akan saya terima. Ya, nah, itu ada yang masyhur doanya, doa Taif, ya, doa Taif. Coba kalian nanti cari, hafalkan itu doa Taif. Itu luar biasa sekali. Ketika ditimpa ya oleh ujian-ujian, ya, dilempari kotoran, dilempari batu sampai berdarah-darah, gitu. Tapi tetap saja Nabi Muhammad sabar, bahkan tidak mau membalas dendam, bahkan dia terus mendoakannya. Ya, mudah-mudahan saja nanti ada keturunan dari kaum ini yang sadar, yang soleh, begitu. Kalau mereka dibinasakan semuanya, nah, barangkali tidak ada harapan lagi. Ya, ini Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita, ya, di pondok juga setiap harinya dapat ujian, gitu kan? Ya, dapat ujian. Nah, karena hakikatnya hidup kita adalah ujian. Hakikat hidup kita adalah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu akan menguji, ya, kepada kita ayyukum ahsanu amala. Siapa saja di antara kalian yang amalnya paling baik. Ya, bukan paling banyak, bukan. Ya, paling banyak hartanya, ya, amalnya paling baik. Harta yang banyak pun belum tentu membawa kepada amal yang saleh. Begitu. Jabatan yang tinggi belum tentu mengantarkan dia kepada amal yang baik atau amal yang saleh. Ya. Pengaruh yang besar terhadap orang lain juga belum tentu. Maka tiap orang punya peluang, ya, untuk melaksanakan amal ini. Yang Allah takar itu ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Nah, begitu. Jadi kategori utamanya ya baik dulu. Nah, maka si miskin dia bisa beramal baik, si kaya juga bisa beramal baik. Ya. Rakyat bisa beramal baik, pejabat juga bisa beramal baik. Ya. Santri bisa beramal baik, ustadz juga bisa beramal baik. Semuanya dapat peluang dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk beramal baik, beramal saleh. Nah, maka kalian harus sadar, kita harus sadar. Ya, ini pelajaran yang akan diujikan ini hanya sebagian ujian saja, agar ketahuan, ya, kapasitas kita dengan pelajaran yang sudah kita dapat ini seperti apa. Ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, ya, hasiban nas, apakah manusia mengira ayyutraku ayyaqulu amanna, ditinggalkan begitu saja dan mereka mengatakan kami beriman, kami beriman. Nah, kami beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Nah, jadi keimanan seseorang itu harus berdasarkan ujian. Tidak bisa mengatakan kami beriman cukup begitu saja, ya, tidak. Nah, beriman tidaknya nanti tergantung dengan ujian yang Allah berikan kepada seseorang itu. Nah, karena ujian itu akan terus bertubi-tubi datang. Semakin besar ujiannya, maka semakin Allah mencintai orang itu. Ya, aduh, ini ujian asa teureun. Nah, Allah lagi sayang sama kamu gitu. Ya. Inna izamal jaza ma'izumil balad. Dan catat nih, besarnya pahala sesuai dengan besarnya
ujian. Ya, besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu. Dan sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum maka Allah akan menguji mereka. Fa in radiya, jika orang di kaum itu ridha, falahur ridha. Ya, maka Allah pun ridha terhadapnya. Wa in sakhita falahu sukhtu. Kalau dia marah terhadap ujian, aduh, ya ngeluh gitunya ujian ini. Dibilang-bilang, aduh saya ujian begini, tapi bukan untuk mencari solusi semua, bukan untuk mencari solusi menyelesaikan masalah, bukan, tapi dia bilang-bilang sama orang itu dalam rangka mengeluh, seakan-akan tidak ridha dengan keputusan Allah. Nah, ini yang hariwang, ya. Maka kita ini, ya, apapun ujiannya kita hadapi, ya. Nah, karena yakin saja pahalanya juga besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah ketika kita ridha dengan apa yang Dia tetapkan. Ya. Ujian. Ya. Ujian nanti teknisnya akan dibahas oleh Ustaz Fajar barangkali. Dibagi kelompoknya. Ya. Besok dimulai dengan al-imtihan asy-syafahi, ujian lisan. Ya, dengan ujian lisan, maka pelajaran yang sudah diberikan oleh guru-guru kalian pelajari dengan baik. Bil imtihani yuhanul mar'u wa yukram. Dengan ujian itu orang kelihatan, ketahuan mana ini dia itu bisa mulia, bisa juga hina. Ya, bil imtihan. Ya, bisa mulia, bisa hina, tergantung bagaimana dia menyikapi ujian itu. Maka kalian pasang target yang baik. Ya, kalau di kelas kamu pengen juara berapa? Juara 1, jangan pengen juara 3 atau pengen juara 1. Karena ikhtiar untuk mendapatkannya pun ikhtiar untuk juara 1. Ya, kamu pengen ranking berapa? Cukuplah ranking 5. Begitu ditanya, kenapa kamu tidak belajar? Yang hari batur sudah gandeng, sudah belajar, sudah menghafal kamu. Nah, saya mah targetnya juga ranking 5. Tuh, jadi begitu nantinya. Mending kalau nanti dapat ranking 5, coba kalau dia ranking 10. Nah, yang untuk ranking 1 saja dia belum tentu dapat ranking 1, betul. Nah, maka ketika pasanglah target yang tinggi agar usaha kita, ya, juga mengiringi kepadanya. Kan kata Nabi, wa idza sa'altumul jannah fas'alu al-firdaus. Jika kalian meminta surga, mintalah firdaus. Nah, level yang paling tinggi agar usaha kita juga mengejarnya ke sana. Begitu, paham? Ya. Kalau orang misalnya begini nih, logikanya. Orang kalau kerja terus dapat penghasilan, dapat uang. Betul? Ya, kalau kerjanya sehari misalnya 10 jam, ya, 1 jamnya 50.000, berarti berapa penghasilannya? 50.000 dikali 10, 500.000, betul? Penghasilannya dia itu akan dapat 500.000. Maksimalnya misalnya begitu, kerjanya itu sehari itu. Begitu ditanya, kamu pengen dapat penghasilan berapa? Saya mah pengen dapat penghasilan 200.000 lah. Maka dia akan kerjanya pun berapa jam? 4 jam. Ya, karena targetnya pun dia cuma 200.000. Ya, kalau targetnya yang 500.000 yang maksimal, dia juga akan berusaha seperti itu. Nah, gambarannya seperti itu. Ya. Terus jangan lupa niatkan, ini nih yang paling penting, niatkan, ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, bahwa kita
ya, adanya ujian ini agar kita bisa belajar, ya, agar belajar. Bukan kita belajar untuk ujian, tapi adanya ujian agar kita belajar. Rek ujian sekarang ngapalkeun, bukan begitu, ya. Dengan adanya ujian kita bisa belajar, agar belajar santri itu. Nah, agar kelihatan nanti targetnya seperti apa. Ya, nanti kalau tidak ada ujian tidak pernah belajar, ya. Nah, jadi ingat, ya, ingat. Kita ini belajar ini ikhlaskan lillahi ta'ala, bukan untuk nilai, bukan. Nilai itu Allah, pasrahkan saja sama Allah. Anapun kalian nanti dapat nilai misalnya cuma 5, ya tidak apa-apa. Dan 5 itu adalah hasil ikhtiar yang maksimal. Terima saja bahwa itu adalah kapasitas kita. Ya, jangan begini. Ya, karunya si eta dibeda nilai ke 80, padahal dia nilainya cuma 40. Kasihan disangka pinter sama orang padahal kapasitasnya cuma 4. Dia tidak bisa memperbaiki diri. Dulu saya di pondok sampai kiai saya, guru Buya tahu kapasitas seseorang, tahu kapasitas, kelebihan. Kan kalau di pesantren itu pelajaran banyak nih, ya. Ada yang nilainya 3, ada yang nilainya 9 gitu. Dan saya tidak pernah menyesal dapat nilai 3, karena 3 itu hasil ikhtiar, menang doa, ya, menang sahurul layal, hasil menghafal malam, ya, sampai meninggalkan tidur. Nah, begitu. Tapi dapat hasilnya 3, sing sadar kapasitas kamu di pelajaran itu ya segitu. Ternyata dengan di pelajaran yang lain ada yang 90. Nah, gitu ya. Maka nanti kita akan tahu potensi kita di mana. Begitu. Pelajaran matematika dapat nilai 3. Pelajaran nahwu wadi dapat nilai 9. Dulu begitu. Ya. Zaman pesantren. Nah, atau bisa jadi sebaliknya. Pelajaran nahwu wadi cuma dapat nilai 3 atau 4. Pelajaran matematika dapat nilai 9. Nah, kamu potensinya di matematika. Ada yang pelajaran sejarahnya dapat nilai gede. Jadi nanti saya mau kuliah di mana? Lihat potensi kamu di mana. Lihat rapor. Nah, saya dari awal sampai beberapa tahun nilai ini bertahan baik. Nah, lanjutkan di situ potensinya. Jadi melihat potensi itu tidak susah. Ya, karena nilai di pondok ini nilai kejujuran, 3 ya 3, 7 ya 7, 9 ya 9. Ya, agar memudahkan memetakan nanti potensi santri itu. Kalau nilai semuanya 90 atau 80 kan liar. Itu budak teh pinter kabeh gini kan? Apa benar? Hah? Ya, apa benar? Apalagi sekarang di sekolah itu ada yang disebut dengan KKM, tahu KKM? Kriteria ketuntasan minimum. Dipaksa kudu bisa matematika nilainya genep, itu bisa we anggar. Gitu. Ya. Dipaksa, pada akhirnya terpaksa dikasih nilai segitu padahal dia tidak bisa. Repot nantinya. Disangka sama orang bisa padahal tidak bisa. Ya. Kamu mau disangka pintar sama orang? Disangka kasih, si Agung padahal terkasih. Ya. Disangka pintar padahal kita tidak punya kemampuan. Nah, ya. Disangka kaya, padahal tidak kaya. Maka ikhtiarkannya setelah tadi berikhlas, ikhlas dalam niat, ya, ikhlas dalam niat, ya, bahwa kita mencari ilmu ini lillahi ta'ala, kadenya agar bernilai ibadah,
Ya, bukan untuk mencari nilai saja, agar kita juga dapat bernilai ibadah untuk kebaikan hari akhir. Begitu. Ya, bukan hanya sebatas melaksanakan kehidupan di dunia saja, bukan. Ada ya rutinitas pasar dan laksanakan, jangan. Ya, jangan. Ya, bisi nanti tidak bernilai ibadah. Bisi tidak jadi amal soleh. Begitu kan? Kita ini santri, catat. Apa kita? Santri. Santri ini usahakan semua yang dilakukan itu bernilai ibadah. Hayatuna kulluha ibadah. Ya, hidup kita semuanya untuk ibadah. Manggulan kai, manggulan batu, ibadah. Begitu. Ya, ibadah agar bernilai akhirat. Begitu, ada investasi yang disimpan untuk hari akhir. Bukan hanya sekedar urusan dunia saja. Kita makan, ngapain kamu makan? Ngarah pedas, ibadah, gitu. Ya, biar saya bisa bangun sholat lama-lama misalnya. Ya, bukan hanya sekedar ya ngarah-ngarah hirup, atau dahar mepaeng gitu. Jangan begitu. Atau sarulah bawa ke daharnya, ayam ke dahar gitu. Jangan. Kita mas santri. Ya. Diniatkan begitu. Sesuatu yang biasa nanti bernilai luar biasa. Jadi penting ini ikhlas ini ya. Ihdarun niat, ya, menghadirkan niat agar ikhlas di dalam melaksanakan sesuatu itu. Ya. Setelah berikhlas, ya, setelah benar niatnya baru, ya, jangan lupa kita berikhtiar semaksimal mungkin. Jadi pelajaran yang tidak bisa tanya ke temannya masih tidak bisa tanya ke kakaknya masih tidak bisa tanya ke ustadznya, gitu. Atau mau langsung tanya ke ustadznya, silahkan, ya, silahkan. Jadi ikhtiarnya yang maksimal. Jadi begini nih caranya, kamu, halo, ya. Kalau bukan karena kamu belajar, jadi kayak seakan-akan saya tidak akan dapat nilai yang baik, tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik kalau tidak ada saya belajar. Kalau saya tidak belajar sungguh-sungguh, ya, begitu. Maka sungguh-sungguhlah dalam ikhtiar, sungguh-sungguhlah dalam ikhtiar, sungguh-sungguhlah dalam belajar, dalam bekerja, ya, untuk menghadapi ujian ini. Terus setelah itu nanti kalian jangan lupa berdoa. Jadi begini, apapun ikhtiar yang kalian lakukan, sebesar apapun ikhtiar yang kalian lakukan, itu seakan-akan tidak bernilai apa-apa. Hanya Allah saja yang ngasih keputusan, berdoa sama Allah, gitu. Ya, bahwa ikhtiar yang kita lakukan itu nafikan saja. Mulai dari dulu kan, kecuali kita berdoa sama Allah. Ya. Begitu, ikhtiar sudah, ya, berdoa sudah. Nah, ini kan yang disebut dengan prinsip tawakal. Itu tawakal. Gimana tawakal itu? Nanti kalau misalnya hasilnya memuaskan, alhamdulillah bersyukur. Lain aing teh atau tingali wajar menang nilai 8 nggak tuh begadang tiap hari belajar. Jika maneh gua gawe syariah we, ya tidak sombong jadinya, ya, tidak. Jadi kita bersyukur gitu. Tahu kan ketika Rasul Fathu Mekah, ya, ada ayat tentang Fathu Mekah, orang-orang masuk Islam secara berbondong-bondong. Surat apa itu? An-Nasr. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullah wal fathu." Ya, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Itu kan Fathu Mekah. Itu surat pendek tapi madaniyah. Ya, surat madaniyah. Ngerti madaniyah? Tahu madaniyah? Ya, surat yang turun setelah Rasul hijrah ke Madinah. Itu madaniyah. Wa ra'aitan nas, dan kamu melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk Islam secara berbondong-bondong.
Bahwa pengisna Malaya orang Quraisy, Abu Sufyan pemimpinnya, Abu Jahal. Abu Sufyan untung, ya, alhamdulillah, qadarullah, dia sempat masuk Islam, jadi pejuang Islam. Anaknya Abu Jahal beruntung, ya, atas hidayah Allah Subhanahu wa taala jadi pejuang Islam. Banyak tuh para sahabat yang dulunya pembenci Islam. Ya, pembenci Islam, benci banget kepada Nabi Muhammad. Tetapi luar biasa dengan akhlaknya mulia Rasulullah SAW, ketika terjadi pembebasan Makkah tidak ada pertumpahan darah. Ya, kalau Rasul berdendam, wah sudah habis itu penduduk Makkah itu. Dulu saya diembargo, dulu saya susah makan, teman-teman saya sampai ada yang meninggal disiksa. Hari ini tidak ada ampun buat kalian, saya penggal satu-satu. Nggak begitu Nabi Muhammad. Ya, tetapi Nabi Muhammad, ya, mengatakan rumahnya Abu Sufyan aman, yang diam di masjid aman, begitu. Ya, sampai-sampai orang merasa kagum gitu dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Maka banyak orang yang masuk Islam. Nah, bagaimana setelah Nabi Muhammad ini sukses nih? Nah, gimana kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Kalian kalau sukses dalam melaksanakan sesuatu dengan program yang ditargetkan, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Kenapa harus istighfar? Harus istighfar. Ya, kan dulu kamu lagi ngapalin itu teman kamu, ya, seperti itu. Ada yang terzalimi misalnya, ya, kamu tinggal nawe ngapalkan bari nindihan batur nyerane jadi baturan, itu temannya malah sakit. Nah, bisa begitu istighfaran kalau sukses itu, ya. Orang sudah sholat saja istighfar, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dibaca pertama? Astagfirullah. Pada karek sholat itu yang istighfar segala, ya, istighfar. Terus kalau gagal tidak sesuai dengan target yang kita tetapkan, maka bersabar, bukan putus asa. Geus aing mau ngapakeun deui kamu lagi edan-edanan ngapalkeun angare nilai goreng. Itu namanya putus asa. Ya, namanya putus asa. Jangan putus asa. Allah tidak suka orang yang putus asa. Ya. Gimana firman Allah? Gimana firman Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tayasu min ruhillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu, jangan sampai berputus asa. Yakinlah Allah itu Tawwabur Rahim, Maha penerima taubat, Maha kasih sayang, itu Allah. Bahkan Allah senang, suka kalau ada hambanya yang bertobat. Allah tidak suka nih dengan kelakuan orang, ya, ketika bermaksiat, tapi Allah suka ketika dia kalau mau bertobat. Maka bersabar ketika target itu tidak tercapai. Nah, kalian bisa memanfaatkan waktu-waktu yang biasanya belajar di kelas, manfaatkan sebaik mungkin. Intihazul fursah, ya, memanfaatkan momen waktu luang dengan sebaik mungkin. Ya. Orang yang pandai memanfaatkan waktu biasanya dia orang yang sukses. Begitu. Manfaatkan waktu itu, ya, manfaatkan waktu itu sebaik mungkin untuk belajar, dan belajar terus, belajar, ya, belajar, karena belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Jangankan kalian bujang sampai hari ini masih belajar, masih menghafal hadis, masih menghafal Al-Quran, ya. Nih mau ngisi begini, buka dulu materi, belajar dulu, kadang-kadang ngapalin dulu, ya. Mau ngisi materi apa, menghafal dulu, cari dulu, menghafal dulu. Bisa jadi menghafalnya lebih banyak daripada kalian.
lebih lama gitu menghafal satu hadis. Sehari tidak hafal, 2 hari tidak hafal, 3 hari belum hafal juga, bisa begitu karena belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Ya, terus belajar, ya, long life education, ya, semuanya sepanjang hayat kita ini buat pendidikan, buat belajar. Nah, jadi manfaatkan waktu-waktu itu, apalagi sekarang kita dikasih waktu, ya, semua kegiatan diberhentikan, diganti dengan belajar. Maka bawa buku kemanapun, ingatkan temennya kalau ada yang tidak bawa buku, ya akhi, aina kita buka, ya, kalau ada teman yang tidak bawa buku, ya akhi, aina kita buka, ya ukhti, aina kita buki. Nah begitu, saling ingatkan, enak, ya, saling ingatkan. Mau ke Jamban bawa buku, mau ke masjid bawa buku, mau kemana saja bawa buku, mau ke dapur ngantri, nah ada kesempatan nih buka buku. Jadi manfaat itu waktunya, ya, apalagi ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak pada musim ujian saja. Nah ini luar biasa, ya, membaca, ya, terus baca dan membaca. Nah, gitu ya, mudah-mudahan kalian sukses semuanya mencapai target yang kalian tetapkan, gitu ya. Kadek, satu lagi, ketika ujian ini banyak sekali godaan, godaan pengen pulang lah, godaan sakit lah, godaan temen lah, godaan pengen itu, pengen ini, banyak sekali godaan. Ya, dulu zaman Buya pesantren, ya, itu banyak teman-teman yang keluar pesantren ketika ujian, ya, musim ujian. Orang itu kan kalau musim ujian itu menghafal terus stres itu, ya, stres gitu, sampai melakukan pelanggaran, keluar gitu, ya. Kalian mah jangan kan, ya, banyak godaan, ya, banyak ujian. Sedang ujian teh ada ujian yang lainnya, begitu terus hidup itu, ya. Maka ya, jaga hati, ya, jangan sampai, ya dari berbagai lini godaan itu, ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia, ya. Harewasan, balik. Kadang tidak ada perpulangan, sudah tidak ada perpulangan. Pahamkan sama orang tua, ya, bahwa kita sedang ujian, tidak ada perpulangan, dan kalian jangan minta pulang. Di sini saja ujian, ya. Kapan belajarnya tuh, pulang wae, ya, perpulangan tidak ada, perizinan jauh-jauh tidak ada, kecuali ya yang dekat-dekat, itu pun kalau darurat. Sekarang mau fokus belajar. What you focus on, you will expand, gitunya. Jadi kamu itu harus fokus, penting fokus itu, ya. Menjaga fokus itu jauh lebih penting lagi, ya. Menjaga fokus, merawat fokus, ya, agar terus fokus bahwa kita ini sesuai dengan yang kita tetapkan, yang kita targetkan, ya. Bahkan sebelum mondok kita selalu dipertanyakan, ke Rasulul Muta'allimin ini, ke pondok ini, apa yang kalian cari, gitu kan? Nyari apa? Nyari ilmu, nyari jodoh, adek, ya. Anak pun menang jodoh, itu mah bonus, ya, seperti itu. Aku beres dapat jodoh nikah, ya tidak apa-apa, alhamdulillah, bonus, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi bismillah, coba bismillah, niatnya yang baik, yang ikhlas lillahi ta'ala, ya, jangan sampai ini melenceng, ya, melenceng, insyaallah, ya, bernilai ibadah. Apalagi, ya, kalau kita sudah berilmu, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, ya, beberapa derajat. Orang berilmu itu diangkat sama Allah beberapa derajat, ya. Orang berilmu itu mereka adalah pewaris para nabi, gitu.
ya, maka terus mencari ilmu. Itu kan pondok sudah menetapkan pelajaran-pelajarannya. Nah, itu insya Allah untuk kemaslahatan kalian, yang kemudian kesananya untuk kemaslahatan umat semuanya. Ya, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Nanti urusan teknis dibagi beberapa kelompok, ya, dibagi beberapa kelompok nanti akan diberitahukan kemudian. Ya, mudah-mudahan kalian sukses semuanya. Barakallahu lakumun najah. Semoga Allah memberkahi kesuksesan dalam ujian kalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.